Tema khotbah saya adalah cara pandang kita terhadap Tuhan mempengaruhi cara kita menerima berkat Tuhan. Ini saya sudah pernah sampaikan, tapi saya rasa saya mau mengulang, tapi saya sedikit modifikasi supaya lebih saudara dapat menangkapnya ya. Saudara selama ini mengenal Tuhan itu sebagai apa? Ya, maaf ya, nggak di sini ya. Kalau pengenalan dia akan Tuhan itu sebatas biasa-biasa saja, saya lihat dia jadikan Tuhan itu, ya, apa? Satpam, suruh jaga rumah, parkir mobil di luar, takut hilang, Tuhan tolong jagain, jadi tukang parkir tuh, ya. Saudara sambil menyelidiki, selama ini Tuhan itu apa buat saudara? Cara pandangmu terhadap Tuhan mempengaruhi, begini, sebelum saya masuk lebih dalam, cara pandang kita terhadap Tuhan tidak mempengaruhi penerimaan Tuhan akan terhadap saudara. Wah, Evan memandang Tuhan hanya sebagai ini, ya misalnya ya, jadi Tuhan menerima Evan tuh ya segini juga. Enggak, itu tidak akan mempengaruhi penerimaan Tuhan akan saudara yang walaupun saudara memandang Tuhan itu sebagai apapun. Mungkin nggak terlalu berharga buat saudara, tetapi penerimaan Tuhan akan engkau itu tidak akan mempengaruhi hati Tuhan untuk menerima keadaan saudara, tetapi akan mempengaruhi caramu menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kita punya cara pandang Tuhan itu yang salah, hanya sekedar satpam, maka berkatmu itu adalah berkat satpam. Ada satpam 5, saudara merasa aman. Motornya aman, mobilnya aman, rumahnya aman. Emang saudara mau terima berkat recehan seperti itu? Enggak mau kan? Ya. Nah, contohnya coba keluarkan. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya kasih 3 tokoh berdasarkan Alkitab, ya. Tuhan sayang dengan 3 orang ini, tapi lihat cara 3 orang ini terima berkatnya bisa berbeda-beda. Nah, sebelum saya bahas ini, di gereja yang sama, Alkitabnya sama, cara doamu sama, kenapa berkatnya bisa berbeda-beda? Ini ada sekian banyak orang, mungkin yang di sini terima berkatnya lebih banyak. Padahal gerejanya sama, yang khotbahnya sama, Alkitabnya dibahasnya sama. Kenapa berkatnya bisa beda-beda? Kira-kira aja lah secara garis besar. Mungkin Pak Thomas tahu kalau pernah dengar firman yang saya sampaikan. Apa yang membedakan berkat yang saudara terima? Di gerejanya sama, Alkitabnya sama, puji-pujiannya sama, cara doamu sama. Yang membedakan apa? Nah, saya harus ulang kenapa? Kalian ini lupa. Apa? Rasa hormatmu kepada Tuhan itulah yang membedakan berkatmu. Tangkap ini? Rasa hormat. Saudara coba, kalau saya datang ke satu tempat, saya dihormati, sama ke satu tempat yang lain, kurang dihormati. Saya bawa kue nih misalnya, saya pengen bagi nih, ke si A, si B. Yang hormati saya, ya saya kasih lebih banyak. Setuju nggak saudara? Kita kan diciptakan segambar serupa. Karakter Tuhan ya begitu. Tuhan harus nomor 1. Rasa hormat. Ya. Jadi cara pandangmu terhadap Tuhan tidak mengubah penerimaan Tuhan akan engkau. Tuhan tetap sayang sama saudara 100%. Bukan ketika saudara cara pandangnya seperti satpam, cinta Tuhan kepada saudara jadi tinggal 70%. Tidak, tetap 100%. Tetapi akan menentukan caramu menerima berkat Tuhan. Karena Tuhan itu cinta hukum, dia nggak bisa keluar daripada hukumnya. Cara pandangmu kepada Tuhan menentukan caramu menerima berkat. Karena cara pandangmu kepada Tuhan akan menentukan caramu memperlakukan Tuhan. Tuhan itu apa? Garis besarnya aja. Kalau Tuhan saudara anggap dia raja segala raja, maka berkatmu adalah berkat raja. Kalau saudara menganggap Tuhan itu satpam, berkatmu ya ini berkat satpam. Motor aman doang, bisa beli bensin nggak? Emang, ya Pak, terima kasih ya, misalkan kepada satpam ya, udah jagain motor saya. Waduh, bensinnya udah Pak, minta duit dong, mau beli bensin, dapat. Senang nangkep ini. Hari ini kita cek dan minta ampun. Kalau selama ini kita jadikan Tuhan itu
satpam. Ada nggak? Teropong dulu. Ada? Saya teringat ya, kebetulan orangnya nggak datang di sini. Ayo dong letret. Aduh, nggak bisa. Kenapa? Mobil saya di luar. Maksudnya lagi ngapain ada di luar gitu. Terus, ya sih nggak bisa letret. Pak Julius, kenapa? Ya nggak tahu ya kenapa, mobilnya itu biasa ada di dalam. Entah di dalam ada apa, dia taruh di luar. Sudah bisa bayangkan ya. Akhirnya dia ikut letret. Pasti dia doanya, Tuhan jagain ya selama letret mobilnya. Takut hilang ya. Oke, coba kita baca ini ya. Sudah lihat. Setelah Lukas 7 ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Terus cepat. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Terus, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lihat, cara dia terima berkat kesembuhan, ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Terus, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, yang ngatur cara kesembuhan. Tuhan Yesus apa si perwira ini? Lihat ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yang ngatur cara sembuhnya Tuhan Yesus apa perwira? Lihat. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang ngatur siapa? Perwira. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada 10 prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Di dalam ketentaraan perwira ini, dia tahu komando. Jadi atasannya mengatakan, siap laksanakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Terus, dan setelah orang-orang itu disuruh pergi ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ayat 11-nya apa ya? Udah nggak usah ya, oke. Saudara lihat, cara pandang dia, si perwira ini, kepada Tuhan, menentukan cara dia menerima berkat. Karena ketika Tuhan dipandang seperti apa, dia menganggap dirinya itu kan perwira. Selalu taat ke atas. Dan dia yakin bawahannya juga akan taat kepada perintah dia. Nah, dia berandai-andai tentang diri dia terhadap mujizat. Saudara bisa lihat ini. Nah, sekarang saya kasih contoh yang ngejelimet, ya. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Ayo, Markus 5. Tadi perwira kalau di bangsa Israel itu boleh dikatakan orang kafir, ya. Nah, sekarang Markus 5 ayat 22. Ini apa nih? Ketua sinode lah ya. Ketua kepala rumah ibadat, ya. Orang Israel kan? Tulen kepala rumah ibadat. Lihat ini. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, pendeta besar yang bernama Yarius. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sama-sama nih, ada yang sakit. Terus, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Sama ya kasusnya. Lihat, cara kesembuhan yang ngatur siapa? Lihat. Disuruh apa? Lihat. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi kepala rumah ibadat ini punya cara pandang yang beda dengan si perwira itu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, datang dong ke rumah saya. Misalnya rumah saya di mana ya? Yang jauh dari sini apa ya? Bogor atau ke Puncak. Ngejelimet gak? Jadi cara mendapatkan mujizat, berkat dari Tuhan, yang ngatur siapa? Suruh lihat ini. Ya, saya lanjut sampai habis dulu. Datanglah kiranya, balikin dulu sebentar. Tadi kepotong-potong. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.
Tuhan tinggal ikutin aja. Lu mau cara apa? Cepat, kilat, atau bagaimana? Yuk, next. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Repot gak? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Udah 2 ya? Nah, waktu dia jalan pergi ke Bogor, karena disuruh oleh kepala ibadat, Tuhan Yesus datang dong ke rumah saya. Di mana? Di Bogor. Bogornya ujung lagi. Tuhan Yesus sih ikut aja. Lu mau mendapatkan kesembuhan atau mujizat berkat Tuhan dengan caramu. Dikatakan nanti Tuhan sampai di sana tumpang tangan ke atas anak saya yang sakit, nanti sembuh. Itu kan menurut dia. Nah, saya tadi katakan cara pandangmu kepada Tuhan menentukan caramu menerima berkat. Nah, ternyata dalam perjalanan itu kira-kira masih 1/4 jalan, dia ketemu seorang. Ya, ayat 25-nya. 25. Ya, tadi 24 kan? Di tengah jalan, 1/4 jalan ketemu seorang wanita. Lihat, dia terima berkat ini dari Tuhan, yaitu kesembuhan dengan cara apa? Lihat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sedangkan anak Yairus, anak gadisnya sakit dan hampir mati. Kurang lebih begitu ya. Ya, 26-nya. Ia telah berulang-ulang diobati. Alkitab sedang memberi gambaran. Wanita ini kondisinya seperti apa? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti tabibnya nggak 1, 2, 3, berbagai. Berarti udah semua-muanya kali ya. Tabib yang model apa udah didatengin. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Harta bendanya sampai habis untuk mendapatkan kesembuhan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Ya, next. Ia sudah mendengar. Nah, tadi kan saya katakan, mendengar. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, ketika udah nggak berdaya lagi, rumah habis 2, mobil 3, motor udah 4, semua udah habis. Tiba-tiba dia teringat, dia pernah dengar nih. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus yang adalah penyembuh. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini cara menerima berkat kesembuhan. Pakai pola siapa? Pola Tuhan Yesus apa polanya si penerima mujizat? Inilah yang saya tadi katakan. Cara pandangmu menentukan cara engkau menerima berkat. Sebab katanya, ini dia punya ini cara ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi polanya siapa yang buat? Caranya siapa yang buat? Ya si perempuan ini. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bukan Tuhan yang atur. Kalau kamu mau sembuh, kamu mandi dulu 7 kali di Sungai Yordan. Ya, itu bukan Tuhan Yesus kan? Itu Nabi siapa? Elisa, ya. Next. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui. Kenapa dia mengetahui? Ada yang keluar dari tubuhnya. Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah banyak orang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya yakin Yesus itu adalah idola. Pasti banyak orang yang mengelu-elukan dia dekat, berdempet-dempetan, menyentuh. Ya, nempel-nempel kan. Menjamah pasti. Bagaimana sih seorang yang jadi idolanya? Yesus pasti ada ngejamah gitu ya. Nah, wanita ini hanya menjamah jubahnya. Jubahnya paling ininya nih. Mungkin murid-murid yang lain atau orang-orang lain tuh malah mungkin peluk gitu ya. Pegang-pegang, bagaimana sih? Ya. Kok nggak keluar powernya? Waktu dipegang-pegang tangannya, gandeng tangan, bagaimana sih saudara? Selalu jadi idola, misalnya saya, pasti Aprianto tuntun saya, mungkin saya mau turun, hati-hati Pak Julius, betul nggak? Dipegang, tapi nggak ada mujizat. Wanita ini cuma pegang ininya doang. Saudara nangkep ini nggak? Lalu ia berpaling, saya baca ya, jadi terputus-putus. Dan ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa menjamah jubahku? Next. Murid-muridnya menjawab, ya seperti tadi saya ngomong, lah sini banyak orang kok.
Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, berarti nempel-nempel ya, dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Next. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Next. Perempuan itu yang menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Next, cepat, ayo. 34, ketika Yesus masih berbicara, 34 ya tadi ya. Nah, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sudah lihat ada 3 tokoh. Cara menerima berkat Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang singkat, ada yang instan, ada yang ngejelimet. Tuhan harus pergi dari sini ke Bogor berapa kilo tuh? Jauh. Saudara pilih yang mana? Pasti saudara mau yang singkat-singkat kan? Seperti perempuan yang pendarahan, cuma jamaah aja, atau perwira, suruh Tuhan ngomong aja, ngomong sesuatu aja Tuhan Yesus, pasti hamba saya sembuh, dibilang. Punya keyakinan seperti itu. Di gereja yang sama, Alkitabnya sama, jam doamu sama, yang membedakan tadi saya katakan rasa hormat dan apa? Keyakinan. Keyakinan yang kokoh. Nah, si Yairus ini kayak kurang pede kalau belum ditumpang tangan. Di sini ada dong. Dulu Pak Yulius doain saya dong. Ya, kita doa di telepon. Enggak, Pak Yulius datang tumpangin tangan. Aduh, macet tuh ke sana. Dia tuh punya pedenya itu kalau tangan saya tumpangin ke kepalanya. Saudara lihat dari cerita ini, saya yakin akan mengubah cara berpikirmu. Yakin kan? Di awal tadi saya katakan, nggak ada yang namanya itu kebetulan. Saudara belajar untuk